Yo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, kembali lagi dengan kita Sony Bird Farm. Jadi lur, di video hari ini kita akan belajar, garis bawahi lur ya, belajar tentang teknik breeding untuk menghasilkan keturunan yang bagus ya lur. Info ini didapat dari Mbah Google Info Guyub Rukun, garis bawah media informasi Guyub Rukun ya lur. Ini browsing lur, makanya belajar. Oke lur, jadi di video hari ini kita akan membahas tentang pewaris sifat keturunan. Seperti halnya manusia ya lur, orang tua dengan anaknya memiliki kemiripan seperti gaya bicara, gaya jalan, postur tubuh dan sebagainya lah lur. Hal itu terjadi juga pada makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan ya lur. Hal ini karena tiap keturunan dari suatu organisme akan mewariskan karakteristik ya lur. Salah satu ilmuwan yang menemukan teori ini adalah Georg Johann Mendel, atau dalam literatur ilmiah disebut teori Mendel atau hukum Mendel ya lur, yaitu suatu teori tentang pewarisan sifat lur, garis bawahi. Nah, di video kali ini teori inilah lur yang akan kita ulas, tapi bukan kita ulas sih lur, lebih tepatnya kita pelajari karena memang belum mempraktekkan lur, jadi ini masih pada tahap teori. Jadi teori ini tuh ada 3 lur. Yang pertama itu crossbreed atau crossbreed sih lur, crossbreed. Yang kedua itu inbred, dan yang ketiga itu landbred. Bacanya gimana sih lur? Inbred atau inbred? Ya, inbred yang kedua, dan ketiga landbred. Mungkin breed itu breeding ya lur, landbred mungkin tapi lur. Nah, oke lur, sebelum masuk ke pembahasan tidak lupa dari kita meminta dukungan dulur-dulur dengan cara like, comment, and subscribe, serta share ke teman-teman agungan lainnya ya lur. Oke lur, yang pertama sistem crossbreed, perkawinan antara 2 burung yang tidak memiliki hubungan darah lur, atau minimal hubungan darahnya jauh. Ini ya lur, perlu digarisbawahi tidak memiliki hubungan darah. Contoh, burung jantan A versus burung betina B, yang keduanya sama sekali tidak ada hubungan genetik. Jadi seperti ini lur. Oke lur, yang pertama kita bahas adalah crossbreed, dimana 2 burung tidak memiliki hubungan darah, atau paling tidak minimal jauh lah lur hubungan darahnya. Nah, kita terapkan di sini. Ini yang jantan itu dari peternak Bojonegoro Kota lur. Nah, ini terlihat burung jantan ini lebih besar fisiknya lur, dan yang betinanya ini dapat dari peternak kampung lah lur. Sudah sangat berbeda mulai dari postur tubuh dan suara. Ini adalah jenis sistem crossbreed, sistem yang pertama, dimana mengawinkan 2 burung yang tidak memiliki hubungan darah. Intinya seperti itu lur, tidak memiliki hubungan darah. Ini namanya sistem crossbreed. Tapi lur, mengingat masalah breeding untuk masalah burung mungkin atau burung puter pelung, kebanyakan kita itu kan dapatnya dari peternak-peternak besar lur. Jadi istilahnya itu, silsilahnya itu mengerucut lur. Mengerucut itu akhirnya itu pada satu titik. Contohnya masyarakat Jawa Timur belinya di Pahanan, otomatis nanti kebanyakan itu kakek-kakeknya atau nenek-neneknya, buyut-buyutnya itu dari Pahanan lur. Jadi sistem ini agak sulit ditemukan lur, kalau tidak memang jauh bener. Jadi seperti itu lur untuk masalah crossbreed. Sistem yang pertama pada genetik.
Maaf ya lur, agak ruwet jelasinnya lur, tapi intinya seperti itu lur, perkawinan antara dua burung yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Oke lur, yang kedua sistem inbred. Inbred ya lur, sistem ini mengawinkan antara jantan dan betina yang masih mempunyai hubungan darah dekat. Yang paling dekat antara jantan dan betina masih terhitung saudara kandung. Maksudnya itu kayak seumpama satu tetesan itu lur, isinya dua, itu jantan dan betina, itulah yang dikatakan saudara kandung ya lur, jantan dan betina. Atau misal induk betina itu dikawinkan dengan anaknya lur, induk betina dikawinkan dengan anaknya, tentunya anaknya yang jantan ya lur, maksudnya anak yang berkelamin jantan. Atau induk jantan itu bapak lur, dengan anaknya tentunya yang betina lur ya, anak betina, anak yang berkelamin betina dikawinkan dengan induk jantan. Atau bisa juga anak dengan anak satunya lur, satu tetesan tadi, kembali lagi seperti itu, hubungan darah yang dekat. Nah lur, tujuan dari inbred ini adalah mencetak breeder atau parental stock yang menyatukan sifat-sifat positif yang dimiliki agar lebih kuat daya turun ke anaknya. Contoh sifat positif itu kayak suaranya yang bagus gitu lur. Hasil inilah yang disebut investasi, modal dasar dan aset ternakan kita yang sangat berharga lur. Tapi lur, kelemahan dari sistem inbred ini, sifat resesif atau sifat jelek sering muncul. Biasanya itu seperti tidak memiliki vitalitas lur. Vitalitas itu maksudnya rentan terhadap penyakit dan fisik serta staminanya agak loyo. Nah, dari 5 anakannya ambil 1 atau 2 burung yang paling bagus lur. Paling bagus menurut pengamatan dulur-dulur ya lur. Atau menurut dulur-dulur ya, pokoknya intinya yang paling bagus lah lur. Dari 5 anak itu pilih 1 yang paling bagus. Nah, 1 yang paling bagus ini untuk stok lur, sebagai investasi atau modal breeding selanjutnya. Yang lain, yang 4 sisanya boleh dijual lah atau dilepas mungkin. Oke lur, yang kedua sistem inbred atau mengawinkan burung yang memiliki hubungan darah dekat atau saudara kandung. Nah, di sini yang dimaksud inbred itu mengawinkan saudara kandung itu seperti ini lur. Misalnya satu tetesan ya lur. Satu tetesan ini adalah jantan dan betina. Nah, ini kita kawinkan, ini masuk ke dalam inbred lur. Nah, atau mungkin contoh ya lur, ini yang di depan ini anaknya jantan, anakan jantan, maksudnya anak yang berkelamin jantan dikawinkan dengan induknya yang ibu. Ini juga tergolong inbred lur, dikawinkan dengan ibu. Atau bisa jadi juga ini anakan yang betina, anak yang berkelamin betina dikawinkan dengan bapaknya. Ini tergolong juga inbred lur ya, hubungan darah yang sangat dekat. Nah, tapi lur, mengingat tadi kelemahan inbred itu ada juga lur, yaitu rentan, agak loyo, memiliki fisik yang agak loyo. Jadi intinya gitu lur, dalam inbred itu mengawinkan burung yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Seperti tadi, poin pertama, satu tetesan ini adalah jantan dan betina dikawinkan, itu tergolong inbred. Atau anak yang berkelamin jantan dikawinkan dengan induk betina, itu juga inbred. Atau bisa jadi juga anak yang berkelamin jantan anak yang berkelamin betina ya lur, dikawinkan dengan bapaknya.